Setelah mengenal KPK, sekarang kita mengenal FPB ya. Jadi faktor persekutuan terbesar. Sebelum itu kita mengerti dulu arti dari faktor. Faktor itu pembagi ya. Jadi 8 misalnya itu bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 4, bisa dibagi 8. 8 itu 1 kali 8, 2 kali 4. 12 itu 1 kali 12. 1 kali 12, kemudian 2 kali 6, kemudian 3 kali 4. Ya. Anda nulisnya boleh 12, 1 kali 12 di sana, 2 kali 6 di sana gitu, sehingga ini bisa berurutan. Misalnya ya, ini 6-nya taruh di sini. Kemudian 12-nya ditaruh di sini. Sehingga ini bisa berurutan. Tidak masalah ya. Yang penting 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Kemudian karena semua bilangan itu bisa dibagi 1, satunya tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Yang penting faktor persekutuan dari 8 dan 12 bisa kita lihat berapa? 2 dan 4. Yang terbesar ya tentu saja yang terbesar 4. Ya, ini 2 dan 4 kan besar 4. Kemudian kalau 9 itu 1, 9. 1 kali 9 maksudnya 3 kali 3 dan 9. 12 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Begitu. Ya. Kemudian faktor persekutuannya itu 3. Yang terbesar ya tentu saja 3. Kenapa? Ya karena faktornya cuma 1, cuma 3 aja. Ya, kita berikutnya kita lihat ini. Faktor dari 8. Faktor dari 8 itu 1 kali 8, 2 kali 4 ya tadi. Kemudian 8. Faktor dari 16, 1 kali 16, 2 kali 8, 4 kali 4. Faktor persekutuan dari 16 dan 8 atau 8 dan 16 itu 2, 4, 8. Yang terbesar berapa? Tentu saja 8. Ya, ceritanya seperti itu. Nah, cuman kalau untuk kasus 8 dan 16 itu faktor persekutuannya pasti 16. Nggak usah diruntut begini juga kita tahu. Ini juga 12. Kenapa begitu? Ya, karena kelihatan ya, ini 12 kali 2 itu 24. 8 kali 2 itu 16. Jadi faktor yang terbesar ya pasti 8. Ini pasti 12. Jadi kalau salah satu bilangan itu merupakan faktor yang lain, faktor terbesarnya itu pasti bilangan yang kecil. Kalau tadi KPK itu bilangan yang besar, FEB bilangan yang kecil. Kenapa bisa seperti itu? Ya, pengertian faktor itu pembagi. Jadi ini 15, ini 12. Nanti boleh dilihat yang KPK lagi ya. Ini bilangannya sengaja sama. Tadi KPK-nya, sekarang FPB-nya. Ini 9. Ya, jadi seperti itu pengantar FPB dan KPK ya. Jadi ini termasuk khusus. Kalau di sekolah mungkin diajari faktorisasi prima, kita sebetulnya tidak harus dengan faktorisasi prima ya. Awalnya dengan pemahaman dulu, kelipatan itu apa, faktor itu apa. Setelah itu kita bisa cari kelipatan persekutuan, faktor persekutuan, juga KPK dan FPB-nya.